Rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah kita semuanya atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama, di beberapa daerah hujan dan menjadikan mereka cukup harus bersabar karena berakibat banjir. Semoga saudara-saudara kita yang muslim bisa sabar dan tabah, menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya. Masih rahimahullah, pada pertemuan yang lalu kita membahas variasi bacaan dan gerakan salat, baru separuh bagian, yaitu tentang variasi bacaan. Malam hari ini kita membahas bagian yang kedua, yaitu tentang masalah gerakan. Untuk kajian kali ini kita membutuhkan seorang aktor atau peragawan biar lebih maksimal di dalam kita bertolabul ilmi ini, karena terkait dengan gerakan-gerakan. Kira-kira aktornya siapa ya? Siapa yang mau jadi peragawan? Kalau peragawan sebagai jenazah, Pak Sunar. Sekarang peragawan untuk sholat kita minta tolong Mas Diki ya. Mas Diki dari Nganjuk, santri mahasiswa Thayyibah. Tafadhal Mas Diki untuk jadi peragawan nanti kalau pas butuh praktek. Nah, ibu-ibu bisa melihat di televisi ya. Oke, baik. Kita lihat halaman 33. Kita lihat halaman 33, gerakan sholat. Bukunya nggak ada? Atau nggak dibawa? Nggak dibawa. Belum dapat. Kalau belum dapat bisa dapat. Kalau yang belum bawa jangan pulang dulu. Nah, gerakan sholat yang pertama ketika berdiri. Ketika berdiri ada perkara-perkara yang mesti diperhatikan. Poin A, mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahu. Mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahu. Jadi langsung dipraktekkan peragawannya, disorot oleh kameramen kita Habib Ibrahim Winaryoto. Bisa kelihatan enggak? Bisa kelihatan Abu Ibrahim? Bisa kelihatan ya. Jadi mengangkat setinggi bahu. Nah, ini posisi telapak tangan menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap utara dan selatan. Contoh utara selatan. Nah, ini menghadap utara selatan. Enggak. Tetapi telapak kanan menghadap kiblat. Ini diperkirakan setinggi bahu. Berdasarkan hadis Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang digarisbawahi, yang ada bukunya bisa melihat yang digarisbawahi, rafa'a yadayhi hatta takuna hadzwa mankibaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hingga kedua tangan tersebut sejajar dengan kedua bahunya, yang digarisbawahi ya. Jadi kalau yang mengangkatnya belum sampai setinggi bahu, belum pas. Ada yang mengangkatnya asal mengangkat, Allahu Akbar. Jadi menggerakkan ini gini tak, Allahu Akbar. Jadi ada yang semacam ini gak pas. Jadi kayak malas gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar, jangan. Jadi, tapi diangkat setinggi bahu. Kemudian yang B, mengangkat tangan sejajar dengan kedua telinga. Ini variasi yang lain dari gerakan mengangkat tangan setinggi telinga. Nah, ini setinggi telinga. Kalau tadi setinggi bahu, coba setinggi bahu turun. Nah, ini setinggi bahu, setinggi telinga. Ah, ini setinggi telinga. Berdasarkan hadis di dalam Sunan Abi Dawud dari Wa'il ibnu Hujur yang digarisbawahi halaman 34, rafa'a yadayhi hiyala uduraihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Variasi gerakan mengangkat tangan hanya dua ini saja, sehingga kalau ada yang takbirnya begini, Allahu, nah ini kelebihan. Nah, kelebihan. Allahu Akbar, kelebihan ya. Kelebihan. Jadi paling tinggi itu setinggi telinga. Seandainya tidak setinggi telinga, maka setinggi bau. Kemudian poin yang C, bersedekap dengan 3 cara dan posisinya semuanya di atas dada. Nah, untuk posisi sedekapnya di atas dada, tapi cara sedekapnya ada 3 cara. Kita bacakan hadisnya di dalam Sunan Abi Daud dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu an, yang digaris bawahi, yarfa'una aydiyahum ila sudurihim. Kami melihat para sahabat. Jadi yang diriwayatkan sholatnya para sahabat. Kami melihat para sahabat mengangkat tangan-tangan mereka ke dada-dada mereka. Coba angkat tangan. Nah, ini darah dada. Ini namanya dada. Kalau di bawahnya lambung. Nah, jadi diangkat. Nah, ini dada. Jadi segini, dan jangan lebih tinggi lagi, apalagi lebih tinggi lagi mencekik namanya. Enggak, tapi dada. Nah, baik. Ini hadis Sunan Nabi Daud dari Wa'il bin Hujur. Ibu-ibu kelihatan nggih? Kelihatan ibu-ibu? Kelihatan. Baik. Kemudian sekarang cara sedekapnya ada 3. Halaman 35. Cara sedekapnya. A. Telapak tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan kiri. Jadi telapak di atas telapak. Posisinya tetap di dada. Telapak tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan kiri. Jadi telapak di atas telapak. Nah, kelihatan ya, telapak di atas telapak. Yang B, telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan. Nah, ini namanya pergelangan. Jadi di atas di pergelangan. Yang pertama telapak di atas telapak. Yang kedua telapak di atas pergelangan. Yang ketiga, telapak tangan kanan diletakkan di atas lengan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini. Jadi yang ketiga di atas lengan. Ini lengan. 1 di atas telapak, 2 di atas pergelangan, 3 di atas lengan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka kalau dijumpai sholat begini nggak benar. Masih ada orang yang megangnya sini. Ini bukan lengan, ini namanya siku. Jadi 1 telapak di atas telapak, yang kedua di atas pergelangan, yang ketiga di atas lengan. Ya. Nah, ini didasarkan kepada hadis Sunan Abi Daud masih dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu an. Tsumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra. Nabi meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya. Yang pertama, warusghi, pergelangan. Jadi telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan. Wasa'id, lengan. Jadi 3 cara sedekap. Sudah selesai. Sekarang yang berikutnya, ada apa dengan gerakan berdiri? Poin D, pandangan mata tertuju pada tempat sujud. Pandangan mata tertuju pada tempat sujud berdasarkan hadis Imam Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha yang digarisbawahi. Jadi mempersingkat kajian, mempersingkat waktu, kita baca yang digarisbawahi saja, yang menjadi syahid atas suatu tema. Kalau mau lengkap ya dibaca sendiri ya, karena waktunya nanti kepanjangan. Yang digarisbawahi, khalafa basarahu mawdi'a sujudihi.
beliau tidaklah mengalihkan. Ini garis bawahnya kurang dari ma mestinya ya. Garis bawahnya kurang. Ma khalafa basarahu maudhi'a sujudihi. Beliau tidaklah mengalihkan pandangannya pada tempat sujudnya hingga keluar darinya, hingga keluar dari sholat, hingga keluar darinya, atau maksudnya hingga keluar dari sholat. Jadi tertuju pada sujud kecuali pada tempat-tempat yang nanti selain pandangannya selain sujud, nanti ada dalilnya. Intinya ketika berdiri sekarang pandangan tertuju pada tempat sujud. Ketika berdiri pandangan tertuju pada tempat sujud. Coba dipraktekkan Mas Diki. Berdiri, nah pandangannya ke tempat sujud. Jadi bukan ke depan, awas kaca. bukan. Atau bukan ke kanan, ke kiri, bukan, ke tempat sujud. Sekarang yang berikutnya, boleh enggak memandang ke selain tempat sujud? Halaman 36. Makmum boleh melihat imam untuk satu keperluan, berarti kan tidak melihat tempat sujud, tapi yang dilihat imam untuk suatu keperluan, ya. Karena ada satu keperluan, makmum melihat imam, itu enggak apa-apa kalau ada keperluan. Kita bacakan hadisnya. An Abi Ma'mar qala qulna li Khabbab akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal 'asr. Kami bertanya kepada Khabbab radhiyallahu an, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam zuhur dan asar? Baca enggak Rasulullah di dalam salat zuhur dan asar? Dia menjawab iya. Kami bertanya lagi, bagaimana kamu tahu kalau Nabi menjawab di zuhur dan asar? Karena salat zuhur dan asar adalah salat sir. Kok kamu tahu? Gimana kamu taunya? Dia menjawab dengan melihat gerakan jenggotnya. Jadi jenggotnya bergerak-gerak menunjukkan Nabi membaca. Berarti kan makmum melihatnya siapa? Imam. Karena untuk suatu keperluan. Mungkin pengen memperlihatkan sholatnya Nabi, sehingga melihat di mana Nabi kan pernah praktek sholat naik mimbar. Itu sholat beneran, bukan ngajari anak TPQ sholat beneran di atas mimbar. Ini kan menjadikan para sahabatnya melihatnya imam untuk suatu keperluan. Demikian. Kalau tidak ada suatu keperluan, kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya apa? Melihat ke tempat sujud. Kemudian yang di bawahnya hadis Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas juga tentang hal ini. Jadi memperkuat bolehnya makmum melihat imam ketika ada keperluan. Saya baca terjemahnya langsung, okay? Dari Abdullah bin Abbas berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian beliau melaksanakan sholat gerhana. Orang-orang berkata, wahai Rasulullah, kami lihat panjenengan mengambil sesuatu saat di posisimu, lalu Tuhan mundur kembali. Beliau menjawab, aku diperlihatkan surga, lalu aku diberikan setandan anggur. Jika aku mengambilnya, niscaya kalian akan memakannya, yang akan mengakibatkan terabaikannya urusan dunia. Nah, yang menjadi pembahasan kita di sini, gimana para sahabat bisa mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya melihat panjenengan mundur ketika sholat. Berarti sahabat melihatnya siapa? Imam. Ini boleh untuk suatu keperluan. Jadi kalau kita lihat, kok bertentangan ya? Hadis yang pertama menunjukkan menghadap sujud, tapi dua hadis yang berikutnya menunjukkan melihat imam. Apa bertentangan? Tidak bertentangan.
Cara memahaminya, melihat imam diperbolehkan kalau ada keperluan. Demikian cara memahaminya. Jadi bukan bertentangan. Yang berikutnya sekarang, ini juga memperkuat bahwasanya makmum melihat imam kalau ada keperluan. Kita nukilkan dari Fathul Bari halaman 37. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan di dalam kitabnya Fathul Bari, kita langsung baca terjemahnya, hendaknya dibedakan antara imam dan makmum. Imam disukai untuk melihat ke tempat sujudnya, demikian juga makmum, kecuali jika membutuhkan untuk memperhatikan gerakan imamnya. Adapun orang yang sholat sendirian, hukumnya sebagaimana imam. Ini penjelasan Ibnu Hajar. Artinya apa? Imam atau makmum hukumnya sama, melihat ke tempat sujudnya, nggak ada beda imam dan makmum, pandangannya ke tempat sujudnya. Tapi makmum boleh melihat imam kalau ada keperluan. Nah, gimana kalau orang yang sholat sendirian? Orang yang sholat sendirian, mungkin sholat sunnah begitu, yang jelas sendirian, maka hukumnya sama seperti imam. Jadi dia nggak melihat ke depan. Mau melihat ke depan kan melihat imam kalau ada perlu. Nah ini kan sekarang nggak ada imam sholat sendirian, maka hukumnya hukum imam. Jadi melihatnya ke tempat sujud. Demikian penjelasan dari Ibnu Hajar. Ini dibacakannya sebentar sekali, gak ada 1 menit. Padahal saya mencari penjelasan ini berjam-jam sampai jam 12 malam. Dari Bada Isya sampai jam 12 malam untuk mencari penjelasan ini. Nah, kemudian yang berikutnya, atau duduk dulu nggak apa-apa ya. Iya. Nanti kalau diperlukan berdiri lagi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan gerakan berdiri, tidak mengarahkan pandangan ke atas. Jadi ketika berdiri tidak memandang ke atas. Wow, batiknya bagus, batik Pekalongan. Jadi tidak mengarahkan pandangan ke atas. Disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim dari Jabir, an Jabir ibni Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi shalah aw la tarji' ilaihim. Hendaklah suatu kaum menghentikan untuk mengangkat pandangan mereka ke langit dalam sholat. Kalau tidak, niscaya pandangan tersebut tidak kembali kepada mereka, alias buta. Jadi ada ancaman. Ada ancaman orang yang melihat ke atas, menunjukkan larangannya sangat ditekankan karena adanya ancaman. Bukan sholatnya tidak sah, bukan. Pengertian sah apa? Mana ini teman-teman mahasiswa yang sudah belajar usul fiqh? Apa pengertian sah? Mana teman-teman mahasiswa? Apa pengertian sah? Sah pengertiannya apa? Idza istaufa ar-ruknu wasyartu. Kalau terpenuhi rukun dan syarat maka sah. Makanya ini kan di luar rukun dan syarat. Melihat ke atas di luar rukun dan syarat. Jadi tidak melanggar rukun dan syarat, berarti sholatnya sah. Tetapi di sini ada ancaman yang menunjukkan larangannya sangat keras, yang menunjukkan itu mengurangi nilai sholatnya, mengurangi nilai sholatnya dengan pengurangan yang tentunya banyak karena larangannya ditekankan sedemikian rupa. Baik, kemudian ada apa lagi ketika gerakan berdiri? Posisi kedua telapak kaki tidak dirapatkan dan tidak pula direnggangkan melebar, tetapi pertengahan. Berdiri coba Mas Diki, telapaknya itu natural. Berapa sih lebarnya pundak? Ya segitu berdirinya kaki. Tidak. Ini natural. Jadi seberapa lebarnya pundak? Ya segitu lebarnya kaki. Jadi tidak sengaja dilebarkan, menyamping. Coba
dilebarkan ke samping. Nah, ini namanya disengaja dilebarkan ke samping, enggak begitu. Atau sengaja dirapatkan ke dalam, ngicup ke dalam, atau dirapatkan, tidak. Tetapi pertengahan itu ya natural, dilebarkan tidak, dirapatkan tidak. Kadang-kadang ada orang saking semangatnya dengan sunnah berlebihan, jadi dia harus rapat, temennya nggak mau rapat dikejar gitu ya, nggak mau rapat dikejar lagi gitu ya, akhirnya benggang. Nah gitu, nggak perlu ya. Kalau dia nggak mau dirapetin ya bukan ngejar kaki tapi bergeser bersama badannya, bukan kakinya ngejar-ngejar tapi bergeser bersama badannya. Kemudian dia kesal pergi, terserah dia kenapa pergi gitu ya. Nah ini berdasarkan hadis Musnad Imam Ahmad dari Abu Humaid As-Sa'idi yang digarisbawahi ya, yang digarisbawahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika berdiri salat selalu tegak dan berimbang, selalu tegak dan berimbang. Dipahami dilebarkan ke samping kanan kiri enggak, dirapatkan ke dalam enggak, jadi tegak dan berimbang. Termasuk tidak membuat V huruf voltus, coba Mas, termasuk tidak membuat V. Nah ini membuat V voltus enggak, tapi lurus semuanya ke kiblat. Nah, selesai untuk gerakan berdiri. Sekarang ruku. Halaman 38, ruku. Kedua tangan bertumpu pada kedua lutut. Kedua tangan bertumpu pada kedua lutut dan punggung diluruskan. Jadi nyandar ya, bukan tidak nyandar, nyandar ke lutut. Bukan eto-eto megang, jadi berpegang dan bersandar. Coba diperhatikan Mas Diki, gimana biar kelihatan? Ya gitu. Jadi, nah pada lutut, jadi bersandar, benar-benar bersandar. Kemudian punggungnya lurus, lurus. Punggungnya lurus. Dalam riwayat kalau air ditaruh di punggungnya Nabi, air tidak jatuh. Kalau dalam bahasa kita membentuk sudut 90 derajat. Dalam bahasa kita. Nah, jadi bersandar. Ulangi lagi. Jadi kedua telapak tangan bersandar di lutut. Ini mau lamanya berapa lama pun kuat. Subhanarabbiyal azim 77 kali kuat. Soalnya bersandar, kayak kita megang tongkat bersandar gitu. Nah, ini didasarkan pada hadis Sahihul Bukhari, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhuhrahu. Jika ruku, beliau menempatkan kedua tangannya pada lutut dan meluruskan punggungnya. Jadi ketika bersandar ya, maka punggungnya lurus, tidak dongak ke atas dan tidak apa bahasa sini? Dingkluk. Nah, tidak dongak dan tidak dingkluk. Kemudian yang berikutnya dalam Musnad Imam Ahmad, ya ma'syarul muslimin, innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya tidak ada salat bagi yang tidak menegakkan punggungnya ketika ruku. Jadi Nabi mengatakan tidak ada salat. Apa yang dimaksud tidak ada salat? Apa tidak ada salat maksudnya tidak sah? Bukan. Tidak ada sempurna salatnya. Jadi tidak sempurna kalau punggungnya tidak lurus. Kalau punggungnya tidak lurus tidak sempurna. Ada orang yang sholatnya malas-malesan, dipraktekkan yang malas-malesan, jadi rukunya nggak sempurna. Ya coba, terus begitu sudah itidal.
itidal, nggak sempurna rukunya, ya. Seperti itu nggak sempurna, jadi harus lurus. Nah, kemudian yang B, merenggangkan jari jemarinya. Perhatikan tadi Mas Diki, jari jemari itu direnggangkan, sengaja direnggangkan, bukan rapet. Coba, jadi direnggangkan, bukan rapet, tapi direnggangkan. Nanti kita akan melihat dalilnya. Ini masih banyak yang kadang-kadang biru, kadang-kadang menongol ini. Harus lurus. Nanti kita sampai pada dalilnya pandangan mata ke sujud, tempat sujud. Coba Mas. Baik. Ini babnya tangannya direnggangkan, bukan dirapetkan, tapi direnggangkan. Nah, kemudian pandangan ke tempat sujud. Ya. Ngapunten, bukan begini, bukan begini. Ya, ini yang dimaksud Pak Kodim. Ya. Atau ngapunten, bukan begini. Nah, bukan, ya. Tetapi lurus dari sini, lurus ke sini, pandangan ke tempat sujud. Nah, kemudian jari jemari direnggangkan tadi sudah. Nah, yang C, pandangan mata tertuju pada tempat sujud. Pandangan mata tertuju pada tempat sujud. Hal ini didasarkan pada keumuman hadis bahwa pandangan dalam seluruh gerakan sholat adalah ke tempat sujud, selain ketika tasyahud. Ketika tasyahud melihatnya kemana? Jari telunjuk. Nah, jadi selebihnya gerakan sholat itu tertuju ke tempat sujud. Gerakan sholat apa? Pandangan mata tertuju pada tempat sujud. Kita bacakan riwayat Aisyah di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain lil Hakim. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah. Kemudian di dalam Ka'bah beliau salat, beliau tidak memalingkan pandangannya ke tempat sujudnya hingga selesai. Nanti melihat ke jari telunjuk ketika tasyahud dengan dalil yang lain. Tetapi selain itu Nabi pandangannya ditujukan pada tempat sujud, termasuk ruku. Iya, termasuk ruku. Barangkali pernah mendengar pembahasan ketika ruku kedua mata tertuju pada pandangan jatuhnya mata. Enggak. Jadi pandangan mata bukan ke tempat jatuhnya mata memandang, tetapi diarahkan ke tempat sujud. Coba bisa dipraktekkan bagaimana jatuhnya pandangan ketika ruku. Nah, jatuhnya pandangan itu ya ke jatuhnya pandangan enggak, tetapi yang sahih pandangan mata ke tempat sujud. Nah, jadi pandangannya agak ke depan sedikit melihat tempat sujud. Baik, sekarang i'tidal. Yang perlu kita tekankan pada ruku ya beberapa poin ini. Kedua telapak tangan dibuka, sengaja dibuka, kemudian bersandar pada lutut, bukan betis, bukan paha. Karena sementara ada yang bersandarnya di paha atau ada yang di betis, enggak, tapi di lutut, bersandar pada lutut. Nah, ada juga yang nggak bersandar, jadi megang tapi nggak bersandar. Bisa dipahami? Megang lutut tapi nggak bersandar. Bukan nggak bersandar, bersandar pada lutut. Sekarang i'tidal. Beberapa poin tentang i'tidal. Mengangkat kedua tangan ketika bangkit. Mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Jadi sama seperti tadi takbir, Sami Allahu liman hamidah, sambil mengangkat kedua tangan dengan variasi bisa setinggi bahu atau bisa setinggi telinga.
mengangkat tangan. Jangan tidak mengangkat tangan. Mengangkat tangan di dalam sholat itu ada 4 tempat. Arba'atu mawadhi', ada 4 tempat. Yang pertama ketika takbir, Allahu Akbar. Yang kedua ketika mau ruku, Allahu Akbar ketika mau ruku. Yang ketiga bangkit dari ruku. Yang ketiga bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Yang keempat kapan? Bangkit dari rakaat kedua. Bangkit dari rakaat kedua. Cuma 4 saja. Jangan lakukan selain 4. Cuma 4 saja mengangkat tangan dalam sholat. Nah, sekarang poin A, ketika bangkit dari ruku, mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan setinggi pundak atau setinggi kedua bahu atau kedua telinga, maaf. Yang digarisbawahi hadis Malik bin Al-Khuwairith dikeluarkan oleh Imam Muslim, hatta yuhadiya bihima udunaihi. Ini riwayat menunjukkan diangkat setinggi kedua telinga, setinggi kedua telinga. Kemudian hadis tentang setinggi bahu sudah kita bacakan ya. Yang jadi bisa setinggi bahu, bisa setinggi telinga. Nah, sekarang yang bahu di bawahnya 41 ya. Kalau tadi telinga, sekarang bahu halaman 41. Ini belum ada garis bawah ya, di bawahnya. Jadi hadisnya Muslim dari Salim dari bapaknya, hatta yuhadiya mankibaihi, sehingga sejajar dengan 2 pundak. Makanya bisa setinggi telinga, bisa setinggi pundak ketika mengangkat tangan dari ruku'. Nah, sekarang yang B, tentang gerakan i'tidal yang B. Posisi punggung tegak lurus. Posisi punggung tegak lurus. Kita bacakan. Seseorang tidak dikatakan menunaikan i'tidal dengan benar kecuali jika berdiri hingga tegak lurus. Belum dikatakan i'tidal hingga dia berdiri hingga tegak lurus. Masih dijumpai sebagian kaum muslimin ketika bangkit dari ruku dan belum tegak lurus tetapi sudah melakukan gerakan turun untuk sujud. Jadi bisa dipraktekkan dari ruku yang semestinya, kemudian sami'allahu liman hamidah. Jadi belum tegak lurus langsung turun sujud, itu salatnya enggak sah. Jadi praktekkan yang benar, sami'allahu liman hamidah. Nah, ini kan tegak lurus dulu baru sujud. Ada yang sami'allahu liman hamidah jadi belum tegak lurus langsung turun sujud, gak sah. Nah, disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga Abu Dawud, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkit hingga tegak lurus. Kemudian bangkit hingga tegak lurus. Nah, dan tumakninah merupakan rukun. Sekarang yang C, terkait dengan i'tidal. Posisi tangan bisa sedekap atau qobad atau terjulur ke bawah, irsal. Praktekkan dua-duanya. Jadi bangkit dari ruku ya, sami'allahu liman hamidah. Nah, ini yang irsal, lurus ke bawah. Sekarang praktekkan yang qobad. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini yang qobad. Jadi ada 2 cara ini, sedekap atau lurus. Cuma memang kalau berbicara tentang perbedaan pendapat tentang dalil yang akhirnya disimpulkan ada 2 ini, perbedaan pendapatnya sangat kuat. Nah, kita tidak memperbesar pembahasan itu, nanti malah berkepanjangan. Intinya dari pembahasan ulama ya memang bisa irsal, lurus, dan bisa qobad. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala sami'allahu liman hamidah, lurus. Tapi Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas
dan secara umum ulama Saudi samiallahu liman hamidah sedakep. Tapi kita nggak apa-apa bahas sedikit sudut pandang yang melatar belakangi kesimpulan hukum. Hadisnya menyatakan biarkanlah persendian kembali pada tempatnya semula. Atau kama qala Nabi, biarkanlah persendian kembali pada tempatnya semula. Sekarang saya mau bertanya kepada antum, samiallahu liman hamidah, apakah ini kembali ke tempat semula atau samiallahu liman hamidah, atau inikah yang dikatakan persendian kembali ke tempatnya semula? Kira-kira yang mana? Yang mana? Saya kira sama Ustaz. Soalnya semula itu semula waktu pertama sholat. Ini letaknya di sini. Semula ini kapan? Kalau yang memahami semula itu berarti sudah masuk gerakan berdiri sholat. Yang namanya gerakan berdiri sholat itu sedekap. Ini dimaksud dengan semula. Atau kemudian yang namanya semula ya masih belum sedekap, belum melakukan gerakan namanya semula. Baik, nah ini diantara perbedaan yang melatar belakangi adanya perbedaan pendapat. Jadi masih tentang gerakan i'tidal. Ketika berdiri, posisi tangan bisa sedekap, qabd, atau bisa irsal. Monggo yang mana? Yang dimaksud monggo yang mana? Ini nggak boleh ganti-ganti, harus cenderungnya yang mana? Karena ini bukan variasi dalam pengertian boleh ini enggak. Tetap. Pertanyaannya gimana kalau ikut imam? Imamnya sedekap, saya sedekap. Imamnya enggak, saya enggak. Ini nggak bisa dibahas. Pembahasan semacam ini kalau iya di belakang imam. Apa semua makmum di belakang imam? Semua makmum ada yang jauh. Gimana melihat imam? Kan boleh melihat imam kalau perlu. Ya saya mau melihat imam. Sedekap apa lurus? Ya di belakang nanti gimana? Jadi ini nggak dibahas, ya. Karena yang dimaksud mengikuti imam itu gerakan berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, itu yang dimaksud dengan mengikuti imam. Adapun misalnya duduknya imamnya tawaruk, kita iftiros, tidak dikatakan menyelisih imam, karena ngikuti imam tetap itu ngikuti duduknya. Dan imam yang samiallahu liman hamidah sedekap, sementara kita lurus irsal, juga tidak dikatakan menyelisih imam, tetap mengikuti imam, yaitu mengikuti gerakan berdirinya. Jadi ini masalah gerakan ini perbedaan pendapat, ya, bukan variasi boleh ini bukan, tetapi perbedaan pendapat. Sehingga cenderungnya yang mana? Kalau bapak-bapak ibu-ibu cenderungnya sedekap, berarti sedekap terus. Kalau bapak ibu cenderungnya lurus, berarti lurus terus. Jadi bukan begini enggak, ya, tetapi milih cenderungnya yang mana. Dan di dalam hal ini kita harus berlapang dada, karena ahlinya yaitu ulamanya berbeda pendapat. Maka kita berlapang dada, siapa yang ikuti Syekh Al-Albani fadhal, siapa yang ikuti Syekh Utsaimin tafadhal. Sebagaimana dalam masalah madhab Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i tafadhal, mengikuti misalnya Imam Ahmad tafadhal. Jadi bukan kadang ini, bukan. Cenderung kita dari penjelasannya itu kita cenderung yang mana. Sekarang yang berikutnya, gerakan turun menuju sujud, bisa tangan dulu atau lutut dulu. Dipraktekkan yang tangan dulu. Ya, ini gerakan untuk sujud. Praktekkan untuk tangan dulu. Allahu Akbar. Nah, ini namanya tangan dulu. Ibu-ibu kelihatan? Kita coba diulangi lagi, gerakan tangan dulu, ya. Ini posisinya lagi i'tidal, mau turun dengan tangan dulu. Allahu Akbar. Nah, jadi ulangi lagi biar lebih jelas. Tangan dulu, silakan. Nah, ini namanya tangan dulu. Jadi bukan yang dimaksud tangan dulu, coba berdiri, kemudian tangannya turun dulu. Coba tangannya turun dulu, turun.
Jadi ya coba. Bukan begitu. Bukan begitu ya. Tapi sudah turun tetapi yang nempel tangan dulu, coba dipraktekkan. Nah ini. Jadi sudah turun tapi tangan dulu. Nah, atau yang kedua lutut dulu. Praktekkan yang lutut dulu. Nah, praktekkan yang lutut dulu. Nah, ini lutut dulu. Milih yang mana? Karena ini juga bukan variasi. Ini perbedaan pendapat. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyatakan tangan dulu. Kalau Ibnul Qayyim dan yang lainnya lutut dulu. Jadi perbedaan pendapat. Di antara yang menjadikan perbedaan pendapat, kan Nabi bersabda, jangan turun seperti turunnya onta. Pernah lihat onta? Nah, lihat. Turunnya seperti apa? Ya seperti itu. Jangan seperti itu. Jelas kan? Jelas. Tapi nanti ada perbedaan pendapat. Onta itu tangannya yang mana? Itu masalahnya. Onta itu tangannya yang mana? Depan atau belakang? Itu jadi perbedaan pendapat. Onta itu tangannya depan, itu tangannya belakang. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Intinya mau ngikuti hadis Nabi, jangan turun seperti turunnya onta. Tapi kemudian perbedaan pendapat, onta tangannya yang mana? Nah, itu diantara perbedaan pendapat. Jadi silahkan yang mana, ya, silahkan yang mana, cenderungnya yang mana. Nah, kemudian ada satu kondisi orang tidak bisa memilih kecuali dengan lutut dulu. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira yang nggak bisa turun kecuali mesti lutut dulu? Siapa? Orang gendut dan orang sepuh. Mesti itu. Orang gendut dan orang sepuh mesti harus lutut dulu. Susah kalau tangan dulu. Iya. Orang sakit punggung. Itu mesti lutut dulu. Nah, sekarang yang berikutnya kita perbedaan pendapatnya nggak bahas lagi, nanti bisa dibaca sendiri. Ini perbedaan di antara imam madhab. Sekarang langsung gerakan sujud, halaman 46. Gerakan sujud. Ada beberapa poin untuk gerakan sujud. A. Sujud di atas 7 anggota, termasuk hidung harus nempel lantai. Karena kita lihat hadisnya. Hadisnya hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Nabi bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. 7 anggota badan. Beliau menyebutkan kening. Ketika beliau menyebutkan kening atau dahi, beliau memberi isyarat dengan hidung. Ketika beliau menyebut kening, wa asyara biyadi ila anfihi, Nabi mengisyaratkan ke hidung. Maka ini dalil posisi dahi ini ya, dahi ya. Posisi dahi. Kok saya menerjemahkan kening? Ini kan ini ya. Salah terjemah. Dahi, nih dahi. Posisi dahi ketika sujud itu dikatakan benar kalau hidungnya nempel. Kalau hidungnya enggak nempel berarti posisi dahinya enggak benar. Sehingga kalau membentuk warna hitam mesti di sini. Kalau bentuk warna hitam di sini berarti hidungnya terangkat. Nggak benar. Jadi ketika dahi nempel, hidung juga harus nempel. Kan pesek, sepesek-peseknya orang hidungnya lebih tinggi. Ya, sepesek-pesek orang hidungnya lebih tinggi dari dahi. Kecuali nggak punya hidung karuannya. Sepesek-peseknya orang mesti hidungnya lebih tinggi dari dahi. Yang kedua dan ketiga, kedua tangan, telapak tangan. Kemudian yang keempat dan kelima, kedua lutut. Yang keenam dan ketujuh, jari-jari kaki. Jari-jari, makanya jari-jarinya harus berdiri. Diperhatikan, nggak ada kesana berarti. Jari-jarinya harus berdiri. Sujud, jari-jarinya harus berdiri. Itu kurang ke belakang biar enak. Iya, biar enak. Tapi ini kalau kolesterol nggak bisa. Kita bicara yang normal. Iya, jari-jarinya, ya. Jari-jarinya berdiri. Nah, jari-jarinya berdiri. Sujud nggak usah. Ini sujud ini. Jarinya sujud. Oh, jarinya sujud. Jarinya berdiri menghadap kiblat.
Seperti ini. Ibu-ibu kelihatan apa enggak? Quadrofil kodami. Kelihatan? Kurang apa? Ke ini terhalang Pak Kodim. Gambarnya terhalang Pak Kodim. Iya. Iya. Nah, baik, ulangi lagi. Nah, jari jemari kaki berdiri. Nah, sudah jelas ya. Jadi bukan merengkungkung. Apa merengkungkung ya? Ya, tidak diberdirikan, merengkungkung namanya. Nah, ada Pak Ubed apa enggak? Kalau Pak Ubed orang Cirebon mungkin paham. Kalau berdiri kan nggak sujud jarinya. Ya maksudnya berdiri itu gini apa namanya? Ditekuk maksudnya. Ya. Nah, jadi bukan merengkungkung, namanya nggak berdiri tetapi berdiri. Nah, kita melihat atrafil qadamaini. Jadi jari-jari kedua telapak kaki ya. Jadi dia menghadap ke kiblat. Kemudian yang B, posisi telapak tangan sejajar dengan dua bahu atau dua telinga. Nah, bagaimana posisi kedua telapak tangannya? Ini variasi. Kalau ini variasi, bukan perbedaan pendapat. Kalau ini variasi, sejajar dengan apa dulu? Dengan bahu. Sejajar dengan bahu dulu. Sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Kurang mundur. Sejajar dengan bahu. Mas, bentar. Ini mas. Sejajar dengan bahu. Ini bahu. Ini bahu. Nah, sejajar dengan bahu ya. Oke. Atau yang kedua sejajar dengan telinga. Nah, sejajar dengan telinga. Ada dua cara. Kelihatan ibu? Kelihatan. Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Dalil sejajar dengan bahu hadis Abu Daud. Fa'am kana anfahu wa jabhatahu wa naha yadahi an janbahi wa wada'a kaffaihi hadwa mankibahi. Artinya kemudian Nabi SAW sujud dan meletakkan hidungnya serta dahinya, ini salah terjemah, serta dahinya, dan beliau melebarkan tangannya di sisi tubuhnya dan meletakkan telapak tangannya sejajar dengan bahunya, sejajar dengan bahu. Dalil sejajar dengan telinga yang di bawahnya musnad Imam Ahmad. Tsumma sajada faja'ala kaffaihi bihidai udhurahi. Beliau sujud lalu menjadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan telinga. Nah, kemudian poin yang C, bisa bersabar nggih, pahalanya lebih banyak insyaallah ya. Biar gak terputus. Yang C, kedua lengan diangkat, tidak menempel lantai dan jari jemari di hadapan ke kiblat. Kedua lengan diangkat, tidak menempel lantai dan jari jemari di hadapan ke kiblat. Kedua lengan diangkat. Nah, bukan mendekat ke lambung. Ya, ini hanya mendekat ke lambung, bukan, tapi menjauh dari lambung. Sampai dalam riwayat disebutkan ketiak Nabi yang berwarna putih terlihat. Jadi menjauh dari lambung. Ya, ini menjauh dari lambung, diangkat. Dan jari jemari menghadap ke kiblat. Saya mau sampaikan, masalah jari jemari di dalam sholat ada 3 cara. Yang pertama, sengaja direnggangkan. Kapan? Ketika ruku. Yang kedua, sengaja dirapatkan ketika sujud. Yang ketiga, tidak sengaja direnggangkan dan tidak sengaja dirapatkan. Kapan? Ketika takbir. Jadi tidak begini, Allahu Akbar, atau tidak begini, enggak, dari natural. Jadi ketika takbir ada 3 cara masalah jari jemari. Yang berikutnya D, merapatkan jari jemari tangan. Tadi sudah kita bahas ya. Jari jemari tangan dirapatkan, sebagaimana ketika ruku jari jemari direnggangkan. Sekarang kedua tumit dirapatkan dan ujung jari jemari menghadap kiblat. Tadi yang dimaksud, saya berdiri menghadap kiblat.
Yang tadi Pak Kodim dimaksud menghadap kiblat jari jemari, dengan bahasa saya berdiri, enggak, telapak kaki. Coba menghadap kiblat, kedua tumit dirapatkan. Nah ini namanya dirapatkan, antum sujud. Nah ini kedua tumit dirapatkan. Praktek buka. Nah ini namanya praktek buka. Berdasarkan hadis Sahih Ibnu Khuzaimah yang dinyatakan Syekh Al-Albani sahih, bukan dibuka tapi dirapatkan. Apakah kalau dibuka sholatnya tidak sah? Sholatnya sah, tetapi berkurang keutamaan. Jadi sekali lagi dirapatkan. Nah, ya demikian. Kemudian yang berikutnya, ya. Bagaimana ada pendapat waktu sujud tangannya ini harus masuk ke dada bagi orang perempuan itu? Pertanyaannya, bagaimana ketika sujud tangan masuk ke dada bagi wanita? Soalnya harus ada yang dijagain gitu ya. Ada yang harus dijagain gitu. Jawabannya, Nabi diutus untuk lelaki dan wanita. Umum, apapun yang Nabi sampaikan berlaku untuk lelaki dan wanita, kecuali ada dalil yang menyatakan khusus. Selama tidak ada dalil yang menyatakan khusus, maka laki dan wanita sama saja. Sehingga selama tidak ada dalil yang menunjukkan wanita tangannya masuk ke dalam gitu ya, maka tidak diamalkan, karena hukum asal Nabi diutus untuk laki dan perempuan sama persis. Ketika ada hal yang menunjukkan berbeda, maka ada dalil yang menunjukkan berbeda. Seperti misalnya wanita kalau haid nggak sholat, nah maka berbeda dari lelaki gitu. Masalah menutup auratnya laki-laki dan perempuan berbeda, dalilnya berbeda, maka berbeda. Tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan berbeda, hukum laki dan perempuan adalah sama. Nah, sekarang yang berikutnya, kedua tumit dirapatkan dan ujung jari jemari menghadap kiblat sudah. Kedua tangan diangkat dan jauh dari lambung, tadi sudah dipraktekkan ya. Hadisnya Musnad Imam Ahmad dari Maimunah radhiyallahu anha. Selesai untuk masalah sujud ya. Kita masih menjumpai orang sujud itu, antum bisa praktek yang salah, bisa nggak? Jadi mendekat ke lambung, menghadapnya ke sini ya biar kelihatan. Jadi iya, jadi ke lambung. Coba saya praktek yang salah, antum nggak bisa praktek salah ya. Jadi gini. Jadi sudah merapat ke lambung ini ya. Ini kayak anjing. tidur ya gini. Wah, ini enggak benar. Kayak anjing. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, duduk di antara dua sujud. Nah, sebentar lagi selesai. Duduk di antara dua sujud. Cara duduk di antara dua sujud ya. Cara duduk di antara dua sujud. Abu Humaid As-Sa'di berkata, kita bacakan, jika duduk dalam sholat di dua rakaat pertama, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Nah, jadi duduk di antara dua sujud itu kembali kepada duduk iftirosh. Coba dipraktekkan. Nah, ini. Yang kiri didudukin. Ibu-ibu lihat, bajunya diangkat mas, bajunya. Yang kiri didudukin, yang kanan diberdirikan. Bukan dua-duanya didudukin. Praktek yang salah, dua-duanya. Nah, bukan dua-duanya didudukin. Atau tidak ada yang didudukin. Ya. Jadi bukan dua-duanya didudukin atau tidak ada yang didudukin, tetapi
yang kiri didudukin, yang kanan berdiri dengan jari jemari, berdiri ya, dengan jari jemari menghadap kiblat. Kalau dua-duanya diberdirikan malah betul. Kalau dua-duanya diberdirikan malah betul. Ya, jadi namanya duduk apa? Iqa. Kalau dua-duanya diberikan malah betul. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mau praktekkan dua-duanya diberdirikan, silahkan. Di beberapa tempat kita melihat orang prakteknya dua-duanya diberdirikan, betul, nggak apa-apa. Yang nggak pas, dua-duanya didudukin. Nah, sekarang B, boleh dengan cara iqa, yang kita maksud iqa, dua-duanya diberdirikan, ini iqa. Sekarang yang C, posisi tangan. Posisi tangan di atas kedua paha. Madhab sana, di atas paha, kedua tangan di atas paha. Paha mana paha? Nah, itu posisi kedua tangan di atas paha. Dalilnya hadis Imam Muslim dari Ibnu Umar, atau di atas lutut. Posisi kedua tangan bisa di atas paha, ulangi lagi paha. Nah, ini di atas paha, atau di atas lutut. Nah, ini di atas lutut. Jadi bisa di atas paha, bisa di atas lutut. Kemudian sekarang yang D, posisi jari jemari tangan kanan. Ini perbedaan pendapat ya, saya langsung sampaikan saja. Ketika duduk di antara dua sujud, pendapat yang pertama, telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri nggak ada bedanya ya, digelar semuanya. Pendapat yang kedua, telapak tangan kanan jari jemarinya sebagaimana tasyahud. Sebagaimana tasyahud. Nah, ini duduk di antara dua sujud seperti ini. Jadi posisi telapak tangan kanan, jari jemarinya isyarah, kemudian ibu jari dan jari telunjuk membentuk lingkaran sebagaimana tasyahud. Ini perbedaan yang sangat kuat di antara ahlul ilmi. Diulangi. Ya, pendapat pertama yang biasa kita lakukan seperti ini ya, dua-duanya digelar ya, dua-duanya dibuka digelar. Pendapat yang kedua, ya, jari jemari tangan kanan menggenggam, telunjuknya memberi isyarat, kemudian ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran sebagaimana tasyahud. Sejak kita tahu sekarang, nggak bisa kita melihat, nggak perlu melihat asing orang ketika duduk di antara dua sujud seperti tasyahud, nggak perlu asing. Malah Syekh Utsaimin rahimahullah taala sangat menguatkan yang ini. Nggak ada bedanya duduk di antara dua sujud dengan tasyahud, nggak ada bedanya kata Syekh Utsaimin. Demikian juga Ibnu Qayyim, nggak ada bedanya. Adapun yang rebahan, artinya digelar semuanya kanan dan kiri, nggak ada bedanya, itu adalah mayoritas ahli fikih ya, jumhur ulama fikih. Adapun ahli hadis diantaranya Syekh Utsaimin dan yang lainnya seperti itu. Nah, tapi ini perbedaan pendapat. Bapak-bapak, ibu-ibu cenderung yang mana? Cenderung yang biasanya gitu ya, yang biasa aja. Nah, tetapi Bapak Ibu boleh melihat yang kita tuliskan di sini tentang perbedaan pendapatnya, kan kita tuliskan di sini. Nanti mendapatkan wawasan ternyata ini sangat kuat juga. Yang duduk di antara dua sujud dengan jari telunjuk memberi isyarat sangat kuat. Sangat kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu heran ya. Heran, mungkin baru dengar ya. Baru dengar, heran, nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya, ini kan cukup panjang, kita turunkan penjelasannya. Sekarang tasyahud. Posisi duduk tasyahud awal. Menghadap ke sana. Posisi duduk tasyahud awal. Seperti posisi duduk di antara dua sujud. Yang kiri didudukin, yang kanan ditegakkan. Kalau yang tasyahud akhir, tasyahud akhir, nah, jadi
mohon maaf, pantat duduk di lantai, kemudian kaki yang kiri masukkan ke sisi satunya, kemudian telapak kaki kanan diberdirikan seperti ini. Kalau ada yang pernah bertanya kemiringannya bagaimana, karena kadang-kadang terlihat orang miring, itu masalah gendut atau enggak gitu aja. Orang gendut untuk seperti ini susah, ya. Orang gendut untuk seperti ini susah. Bukan masalah kemiringannya, bukan. Yang berikutnya, posisi tangan. Posisi tangan, ya. Posisi tangan bisa di lutut dan bisa di paha. Sebagaimana duduk di antara dua sujud, ya. Bisa di lutut, bisa di paha, posisi tangan. Kemudian pandangan mata. Halaman 60 Sunan An-Nasa'i. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya, pandangan mata tertuju pada apa? Tertuju pada jari telunjuk. Pandangan mata tertuju pada jari telunjuk. Kemudian yang isyarat dengan jari telunjuk. Kapan isyarat dengan jari telunjuk? Ini ada pembahasannya panjang, tetapi intinya bersamaan dengan membaca. Kapan mulai membaca? Dari awal. Jadi diisyaratkan dari awal. Diisyaratkan dari awal. Ada memang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi itu tidak berdasar, ya. Jadi dari awal. Nah, adapun masalah digerak-gerakan atau tidak, terjadi perbedaan pendapat, ya. Cuma kita sampaikan kalau memang menggerak-gerakan itu bukan raf'un wa nuzul, bukan gerakan naik turun, bukan gerakan naik turun. Yang menggerak-gerakan itu seperti gemeteran gini. Jadi bukan begini, tapi seperti getaran. Ini dijelaskan oleh Syekh muridnya Syekh Al-Albani yang di Mesir. Siapa yang ingat muridnya Syekh Al-Albani yang di Mesir? Syekh Al-Uwaisyah, ya. Ada bukunya di sini juga, Syekh Al-Uwaisyah. Nah, kemudian yang berikutnya salam, nggih. Yang duduk, yang tadi saudari yang sholatnya 2 rakaat gimana tuh? Yang mana? Sholat subuh berarti. Yang ada sebenarnya ada yang Tawarruk dan iftiras. Untuk yang 2 rakaat tawarruk dan iftiras terjadi perbedaan kuat antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tawarruk kayak sholat 4 rakaat. Imam Syafi'i tawarruk. Kalau Imam Ahmad iftiras. Imam Ahmad, ya. Ini terjadi perbedaan pendapat yang sangat kuat, ya. Tafadhol milih yang mana, bukan kadang ini bukan, karena itu bukan variasi, itu perbedaan pendapat. Jadi cenderung yang mana. Baik, sekarang salam. Kapan mulai mengucapkan salam dan menoleh? Ini sebenarnya panjang, ya. Ini yang kita bahas kemarin. Jadi Syekh Utsaimin menguatkan mengucapkan salam itu bukan begini, Assalamualaikum warahmatullah, bukan begitu kata Syekh Utsaimin, tapi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini kata Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Beliau mengkritisi yang praktek Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Beliau mengkritisi. Tetapi sekali lagi ini perbedaan pendapat yang kuat juga. Sampai kemudian Ibnul Qayyim mengatakan, ya. Ibnul Qayyim mengatakan, saya nulis di mana ya? Oh, bukan Ibnul Qayyim, Imam An-Nawawi halaman 64. Imam An-Nawawi mengatakan jika seseorang mengucapkan 2 kali salam, karena rukun itu 2 salam, bukan cuma 1, 2 salam. Jika seseorang mengucapkan 2 kali salam ke kanan semua atau ke kiri semua atau tidak menoleh semuanya, intinya membaca 2 salam, kata Imam An-Nawawi. Intinya membaca 2 salam maka sah. Tetapi tentu kelewatan keutamaan karena diperintahkan menoleh. Jadi yang ditekankan di sini
nggak usah dibahas bagaimana cara menolehnya. Apakah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, atau Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Pernah melihat praktek ini? Nah, berarti ikuti Syekh Utsaimin. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi bukan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau itu Pak Yasin seperti itu ya. Ya memang terjadi perbedaan pendapat. Kemudian yang B, bagian wajah yang terlihat ketika menoleh. Jadi Assalamualaikum warahmatullah itu maksimal ya. Jadi bukan Assalamualaikum warahmatullah, tapi maksimal ya. Sudah agak malam, bisa dibaca sendiri dalilnya ya. Kemudian bolehkah hanya sekali salam saja? Kita langsung sampaikan pembahasannya, bahwasanya salam yang merupakan rukun 2 kali salam. Adapun yang mengatakan sekali salam sudah cukup, maka pendapat ini lemah. Ya, kita bacakan terakhir 65 halaman 65. Syekh bin Baz menyatakan pendapat inilah yang benar. Adapun pendapat yang menyatakan boleh hanya dengan sekali salam adalah pendapat yang lemah, karena lemahnya hadis-hadis yang mereka bawakan. Seandainya sahih, kata Syekh bin Baz, maka berarti syadz, karena menyelisihi hadis yang lebih sahih. Ini saja, terima kasih. Gih, Pak. Memang terjadi perbedaan pendapat kapan mulai telunjuk. Adapun orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, jadi akhirnya menetapkan sebagai penguatan kalimat tauhid, enggak ada dasarnya. Jadi berdasarkan perasaan semata ya. Enggak ada dasarnya, tapi berdasarkan perasaan semata, asyhadu alla ilaha illallah. Dan banyak ulama yang melemahkan karena nas nas yang menunjukkan gerakan tangan adalah bersama dengan doa. Jadi bukan penguat kalimat tauhid, tapi bersama dengan doa. Cuma nanti kan terjadi perbedaan pendapat. Apakah ketika doa saja angkat tangan? Doa itu gimana doa? Allahumma shalli ala Muhammad, itu kan doa ya, itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan doa. Jadi ketika maknanya doa diangkat. Kalau enggak ya sudah. Prakteknya seperti itu atau terus-terusan dari awal. Memang beberapa perbedaan pendapat karena sudut pandang yang berbeda. Tetapi untuk dikatakan memulai isyarahnya adalah illallah untuk menguatkan kalimat tauhid, itu tidak ada nasnya. Tidak ada landasan yang mendasari, tidak ada. Nggih, dokter. Yang mengatakan kalau takbir kan ada cuma 4. Kalau kita waktu sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha itu waktu takbir perlu mengatakan apa? Ketika Idul Fitri atau Idul Adha, yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali. Mengangkat tangan apa enggak terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama mengangkat tangannya sekali, Allahu Akbar. Bacanya bebas, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Jadinya panjang, Allahu akbar, gak pakai ngangkat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, gak pakai ngangkat, dihitung aja sampai 7. Nanti yang kedua dihitung sampai 5. Pendapat yang kedua mengangkat, dan saya cenderung yang mengangkat, sehingga saya prakteknya selalu angkat tangan, Allahu akbar sampai 7. Semua takbir angkat tangan. Nggih, begitu. Ada lagi? Nggih. Ada yang buka ini, ada dasar itu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telapak tangannya ngikutin buka ke kanan ke kiri. Wah, itu dikritisi sangat kuat oleh Syekh Masyhur Salman. Gak ada dasar itu bikin-bikin di dalam ibadah. Nah, itu sama seperti Allahu Akbar gitu ya. Itu bikin-bikin, nggak ada ya, alasannya mendahulukan kanan daripada kiri, itu di dalam perkara umum. Adapun sholat itu tauqifi, Nabi apakah praktekkan seperti itu? Enggak ya, enggak, sudah. Jangan memasukkan dalil umum ke khusus, jangan. Cukup.
Cukup ini saja, semoga bermanfaat. Ini saja, terima kasih dan mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Insyaallah kesabaran bapak-bapak ibu-ibu hingga sampai hampir jam 8 mendapatkan pahala tersendiri insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.